beliau alumni dari UKPitra untuk S1-nya di Information System, betul ya. Kemudian beliau melanjutkan Master of Multimedia di Monash University Australia. Saat ini sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi. Beberapa ini yang terkait, beliau pernah menjadi trainer atau speaker ya di online media monitoring workshop ya. Jadi ini semacam baik workshop maupun yang webinar. Kemudian juga terkait search engine optimization atau SEO dan sebagainya. Kemudian effective social media advertisement workshop. Jadi istilahnya sudah tahu jeroannya sosial media lah kira-kira seperti itu. Nah, nanti topiknya adalah terkait dengan itu juga sosial media, bagaimana memerangi disinformasi di dunia sosial media. Kemudian beberapa hal yang terkait, beliau juga pernah dalam publikasinya itu terkait dengan, saya tidak bacakan judulnya secara persis, cuman tentang apanya ya, tentang news portal sentiment dan Goto itu Gojek Tokopedia itu ya, yang merger itu, bagaimana setelah merger pergerakan sahamnya ya, termasuk bisa mengarah merambah ke dunia ini apa saham. Kemudian crisis response strategic during cryptocurrency crash. Jadi kan pernah ada apa kalau apa krismonnya di dunia cryptocurrency, jadi di dunia kayak Bitcoin dan sebagainya. Mungkin bukan Bitcoin aja ya, ada banyak. Kemudian beliau banyak juga ada juga publikasi terkait bullish sentiment. Bullish itu yang bullying. Jadi bagaimana apa sentimen terkait bullying itu ya, kemudian kaitannya terkait harga-harga dan sebagainya. Ini menarik. Nah, tapi untuk sesi ini beliau akan berbicara tentang media literasi dan media monitoring, bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk memerangi upaya-upaya disinformasi. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Bu Joen, mari kita berikan aplaus kepada beliau. Silakan langsung Ibu. Ya, selamat siang semuanya. Sambil duduk aja ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Aditya. Jadi saya Joen Cahyana dari Ilmu Komunikasi. Tapi memang latar belakang saya itu IT gitu ya. Jadi setelah lulus S1 informatika, terus kemudian haluannya beralih ke ilmu komunikasi ya, seperti itu. Nah, mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Pak. Ya, jadi itu tadi sekilas tentang saya udah cukup jelas dari Pak Aditya. Saya akan langsung mulai saja untuk sesi saya. Ya, jadi ini ya, saya diberikan mandat oleh Pak Aditya untuk bicara soal ini. Jadi combating disinformation with AI, fokus ke situ. Akan ada 3 hal yang akan saya bicarakan ya. Jadi yang pertama media literasi. Mungkin kalau media literasi ini tadi juga sudah sempat dibahas oleh di sesi-sesi berikutnya, sebelumnya maksud saya ya. Kemudian ada media monitoring dan conversational AI begitu ya. Ini nanti akan kurang lebih saling berkaitan, dan saya nanti juga mungkin akan lebih banyak sedikit ke teknis praktis gitu ya. Karena tadi yang sesi 1, 2 juga sudah ke arah fenomena global ya, terkait politik dan sebagainya di Indonesia dan di dunia ya, begitu. Nah, mungkin saya akan coba untuk pendekatan secara teknis praktis yang sebenarnya juga bisa diterapkan di dunia bisnis, tidak hanya di dunia politik. Kalau mungkin yang mendengarkan ada yang dari manajemen atau dunia bisnis ya, bisa juga memanfaatkan hal ini, tidak harus untuk isu-isu politik saja, begitu ya. Baik, nah ya ini kalau mau kontak saya ada email saya, silakan ya, bisa. Saya akan welcome kalau mungkin mau ada diskusi atau riset ya, saya sangat welcome sekali. Baik, next slide ya. Jadi ini meringkas kembali juga ya dari yang sesi-sesi yang sebelumnya ya. Jadi AI ini ada positif negatifnya, saya setuju banget ya. Di satu sisi memang positifnya banyak sebenarnya AI ini ya. Dan kita itu sebagai human, kita kan human ya, manusia, bukan AI. Seharusnya kita bisa memanfaatkan AI untuk sesuatu yang baik ya.
dan membantu kehidupan kita juga. Kita juga nggak boleh menolak AI gitu ya. Kayaknya AI itu bahaya gitu ya. Tadi kan yang tanya banyak, disruptif nggak untuk education ya? Sepertinya itu momok gitu ya. Untuk opini publik juga bahaya dan sebagainya, hoax. Tapi mau nggak mau kita akan melangkah ke sana gitu. Jadi ya harus diterima dan mudah-mudahan kita bisa mengelola AI ini dengan baik untuk kepentingan kita seperti itu ya. Itu positifnya. Ada juga negatif, tadi sudah dibahas juga banyak ya. Kalau boleh saya ringkas, ada deepfake, tadi sudah dijelaskan ya. Deepfake itu benar-benar AI yang menciptakan sendiri kontennya ya. Dan atau dari konten yang sudah ada kemudian di mix dan sebagainya sehingga menghasilkan konten-konten palsu yang sebenarnya palsu tapi seperti asli. Oleh karena itu dibilang deep gitu ya, deepfake, sangat dalam fake-nya ya, sampai orang bisa percaya. Tapi ada istilah tadi dari Evana itu ya, Miss Evana, shallow fake gitu kan. Ada istilah shallow fake juga. Itu kalau saya boleh simpulkan dari tadi juga ya, deepfake itu mungkin memang sepenuhnya AI ya, full AI. Tapi kalau shallow fake itu tidak sepenuhnya AI. Bisa jadi itu campur tangan manusia banyak juga di situ dalam pembuatan konten disinformasinya ya. Misleading text pasti ya, teks, kemudian misleading text ini banyak dipakai oleh dimanfaatkan oleh mahasiswa juga, tidak dipungkiri ya. Banyak sekali yang membuat tugas dengan teknologi AI. Social media bots ya, fake accounts dan sebagainya. Fake, tidak hanya fake accounts tapi fake engagement gitu ya. Jadi bisa nge-like, bisa share. Tapi sebenarnya itu AI. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya, apakah sebenarnya itu full AI juga enggak ya? Enggak, sampai tahap ini saya rasa AI itu belum bisa berinisiatif. Belum bisa ya. Jadi tetap ada man behind the gun. Ada seseorang di balik AI itu yang memerintahkan AI untuk melakukan sesuatu. Tapi dia bisa otomatis nge-like, benar. Cuman ada kondisinya. If sesuatu dan komen sesuatu. Nah, yang memberikan instruksi tentunya manusia. Ya. Jadi behind itu masih ada manusia. Belum bisa inisiatif sendiri. Kalau bisa inisiatif sendiri, mungkin dunia kita sudah jadi kayak Terminator ya. Seperti itu. Tapi enggak, belum ya. Oke, mungkin next slide. Nah, ya ini ya, sebagai seorang dosen ya, dan researcher dan juga kadang ada proyek-proyek konsultan, saya akan mengusulkan sebuah skema ini gitu ya untuk memerangi disinformasi dengan AI. Sebenarnya juga tadi sudah dibahas-bahas juga ya di sesi yang lalu, tapi saya akan memberikan tambahan juga ya dan fokus ke teknis praktis. Jadi pertama kita perlu melakukan media monitoring. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Kita harus memonitor memang ya, apalagi kalau institusi atau organisasi seperti kayak Mavindo ya, itu kalau bisa 24 jam di depan layar. Kalau ada sesuatu langsung tahu ya, notif dinyalakan. Tapi apa yang mungkin? Nggak mungkin ya, kita nggak bisa seperti itu. Tidak hanya Mavindo atau yang terkait isu politik, brand itu juga sering jadi korban. Nanti tiba-tiba ada isu viral, misalnya tentang skincare. Wah, muka saya jadi jerawatan, merah semua, lalu viral. Itu dalam waktu semalam, hitungan menit, detik viral, dan itu sudah bisa menurunkan reputasi dari sebuah brand. Sama seperti itu ya. Jadi perlu dilakukan media monitoring. Siapa yang melakukan media monitoring? Kalau di company, itu ada yang namanya public relation. Itu yang dipelajari di ilmu komunikasi juga ya. Jadi public relation itu harus menjaga reputasi 24 jam. Salah satunya tools yang bisa membantu adalah media monitoring tools. Begitu. Nah setelah dilakukan media monitoring, kita juga perlu sekali lagi media literacy. Ya, jadi tetap kita itu juga membutuhkan judgement dari manusia. Pasti ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga ya oleh Bu Cahya ya. Tetap harus ada media literacy. Setelah itu kita nanti mendeteksi disinformasinya. Perlu ditekankan di sini bahwa disinformasi ini tidak selalu AI ya. Enggak selalu terkait AI ya. Sejak zaman dahulu kala sudah ada disinformasi yang dibuat oleh human, manusia. Dengan adanya teknologi sosial media, internet dan sebagainya, tetap ada manusia yang bisa membuat disinformasi. Terlepas dari apakah itu manusia atau AI, kita tetap harus bisa mendeteksi. Seperti itu. Nah, PR-nya memang tambah banyak. Kalau dulu kita harus bisa mendeteksi disinformasi,
Sekarang ketambahan satu PR-nya. Dilihat ini AI atau bukan, gitu ya. Ketambahan lagi ya. Jadi human or AI dideteksi dulu. Nah setelah itu harus ada satu media atau satu sumber informasi yang terpercaya, di mana ketika seseorang itu menerima sebuah informasi yang kayaknya ini hoax ya, dia bisa langsung ke sana dengan mudah, lalu mendapatkan klarifikasi dengan cepat. Apakah ini benar atau enggak? Kalau di dunia public relation itu biasanya ya, nanti mereka akan mengadakan press conference gitu. Kayak tadi misalnya contoh skincare. Dia press conference, oh enggak benar gitu ya. Itu enggak benar kok ya. Ada press conference, pers dipanggil. Itu yang tradisional. Dengan adanya sosial media, kemudian mereka juga ada official statement di sosial media. Jadi nanti kalau ada isu gitu ya, sesuatu yang negatif, nanti customer atau netizen itu akan berbondong-bondong ke sosial media, official account-nya, dilihat ada klarifikasi enggak begitu ya. Brand atau public figure ya, sama. Harus ada yang terpercaya. Nah, di sini saya suggest gitu ya, ada conversational AI. Tadi kalau di sesinya Bu Cahya ada WhatsApp gitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama ya, tapi di sini saya coba mungkin ada yang bukan lebih baik, tapi alternatif gitu ya. Tadi coba saya jelaskan bedanya chatbot yang sekarang sudah ada dan ada yang namanya conversational AI seperti itu. Jadi kira-kira nanti kita akan bahas alurnya seperti ini ya untuk sesi kita. Ya, silakan next slide. Ya. Yang ngomong saya bereksperimen dengan Midjourney ya, gambar-gambarnya. Daripada pakai foto saya sendiri gitu ya. Oke, jadi ini ya tadi sudah dijelaskan media literacy, access, analyze, evaluate, create ya. Nah, satu lagi PR-nya understanding AI generated content. Susah ya ini, susah banget. Ini disinformasi atau enggak, bedainnya aja udah susah. Sekarang harus bisa membedakan ini AI generated atau enggak. Kalau secara poin-poin kriteria banyak tadi ya, kayak misalnya tadi ya si apa itu gambar yang tangannya cuma 4 lah, terus mukanya peot dan sebagainya. Sebenarnya cukup mudah kok untuk dideteksi ya. Kalau kita mau teliti gitu ya, ini AI pasti begitu ya. Tapi ya alangkah enaknya kalau ada tools yang bisa membantu. Nah, ini sekedar saya berikan contoh-contoh juga gitu ya, tools yang bisa membantu untuk mendeteksi AI atau bukan. Jadi bukan untuk mendeteksi hoax ya, tapi mendeteksi apakah ini AI generated or not gitu ya. Silakan next. Nah, beberapa yang saya suggest itu ya. Jadi pertama untuk AI generated text ya. Ini ada beberapa brand di sini ya. Mungkin sudah mendengar juga ada Copylix ya. Jadi Copylix ini kita tinggal copy paste aja teksnya, nanti dia bisa deteksi ini human or AI gitu ya. Human generated or AI generated. Itu Copylix. Cuman sayangnya dia hanya fasih kalau untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa ya. Sayangnya begitu. Yang kedua, Bard. Tahu Bard ya? Iya, jadi Bard itu ChatGPT-nya Google. Google kan pasti nggak mau kalah ya. Dia pasti akan ciptakan saingannya. Dan ChatGPT sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya ke ChatGPT, tulisan ini kamu yang menulis nggak gitu? Dia bisa deteksi ya. Oh ya, yes gitu ya. Jadi ketahuan mahasiswanya kalau itu dia ambil dari ChatGPT. Nah, Bard ChatGPT itu bisa mendeteksi. Ada GPT-0, ini yang rame di TikTok gitu kan. Anak-anak mahasiswa sekarang bicara ini, GPT-0 ya. Ini hati-hati gitu kan. Dia nggak bisa diakalin. Soalnya biasanya kalau mahasiswa ngakalinnya dari ChatGPT dimasukkan Quillbot, nggak kedeteksi gitu ya. Ya kan? Benar ya. Nah, ini yang ketawa-ketawa ya. Nah, tapi GPT-0 tuh katanya bisa mendeteksi meskipun sudah dari Quillbot kayak gitu. Nah, cuman saya tekankan di sini, these tools are not 100% accurate gitu ya. Coba mungkin boleh sih kalau mau di videonya nutut nggak ya? Ya boleh Pak Petrus, tolong coba diperlihatkan. Yang ini Pak, yang nomor 1 Pak. Ya itu, coba tolong di play. Jadi ini saya izin pakai ini ya, screen record. Jadi ini saya generate, tolong dong bikinin 2 paragraf tentang politik di Indonesia menjelang pemilu 2024. Saya minta ke Bard.
Google tadi ya. Saya copy paste, saya taruh di ChatGPT gitu ya. Do you think gitu kan, this text is AI generated gitu kan. Lalu saya kasih linknya ke ChatGPT ya. Sorry, bukan link, copy paste ya. Link juga bisa sih. Nah, jawabannya ternyata adalah, bentar ya, itu. I'm sorry gitu ya. Sorry. Ini ya. Nah, ini sudah copy paste kemudian. Nah, dia bilang saya nggak mau kasih opini. Jadi rupanya ChatGPT itu sekarang maunya cuci tangan. Gitu. Enggak, saya nggak bisa kasih opini ya. Tapi gitu ya, berdasarkan teksnya, patternnya, nah dia kasih kesimpulan gitu ya. Kalau kita baca, wah iya, sepertinya ini exhibit typical signs of AI generated content. Tapi dia nggak mau bilang ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau mungkin Bapak Ibu lihat-lihat di ini ya artikel atau di TikTok gitu ya sering ya. Ada yang ngeluh mahasiswa. Saya tuh buat sendiri loh. Sampai lembur sampai jam 12 malam. Tapi dosen saya bilang itu AI. Soalnya dia dosennya kopas di sini dideteksi sebagai AI generated gitu kan. GPT-0 juga sama. Nah ini coba ya, saya taruh di GPT-0 gitu ya. Tadi kan dibuat-buat. Dia ngomong written entirely by a human. Ya. Ini tulisannya but, dia bilang human gitu kan. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Teknologi itu kan kayak balapan gitu ya. Jadi kalau dulu ada virus, ada antivirus, siapa yang duluan? Virusnya atau antivirusnya? Sama ya. Yang buat konten AI itu juga semakin canggih, yang deteksi itu juga harus ada teknologi baru untuk AI generated, dia buat penangkalnya. Tapi kan terlambat ya. Nah, akhirnya ya gini. Ini dibuat oleh BART, tapi dia bilang ini entirely by a human kayak gitu ya. Jadi nggak 100% akurat ya. Ini saya ingin menunjukkan aja. Tapi at least gitu ya. Ini bisa jadi jendela pertama kita gitu untuk menyaring ya. Paling nggak kita coba 2 atau 3 tools. Dari 3 itu kalau 2 bilang AI ya kemungkinan besar AI gitu ya. Mungkin seperti itu ya gampangannya ya. Oke. Baik, mungkin kembali ke slide Pak. Ya. Ya, next. Ya, kalau ini yang image ya. Nah, image ini juga ada beberapa yang saya rekomendasi yang bisa tahu gitu ya, ini AI generated atau enggak, termasuk BART. BART itu bisa ternyata ya. Kalau ChatGPT bisa enggak? Sepanjang sepengetahuan saya enggak bisa. Karena dia selalu bilang, I'm sorry, I'm a language model. Jadi enggak bisa analyze image ya. Tapi kalau BART dia mau. Ya, seperti itu. Nah, coba mungkin next slide dulu. Nah, ini ya. Mungkin yang melek politik pasti tahu lah ini event apa ya. Saya sendiri bukan pengamat politik sebenarnya ya, tapi tahu pasti ya ini apa ya. Nah, dari gambar-gambar ini ada satu yang AI generated. Mungkin bisa langsung spot yang melek politik dan melek teknologi pasti langsung tahu mana yang AI generated. Ini termasuk media literasi ya. Kira-kira yang mana? Yang kiri bawah ya. Kiri bawah ini ya. Nah, ya kenapa kok itu? Banyak orangnya. Tapi Pak Jokowi datang nggak ke acara ini? Datang nggak? Enggak ya? Diundang aja enggak gitu ya. Tapi sekali lagi saya ini ya, tidak berpihak ke pihak manapun ya. Saya bukan pengamat politik, tapi saya mengamati ada, ini cukup rame gitu ya, termasuk cukup rame, dan saya coba ambil gambar-gambarnya. Tadi yang kembali kayak tadi Pak. Nah ini ya, ada gambar ini ya. Sepertinya Pak Jokowi ikut kayak gitu. Nah, itu AI ya. Tapi yang buat siapa sih? Saya. Ini saya yang buat gambarnya ya. Untuk contoh di sini gitu ya. Sama seperti Bu Cahya tadi, mungkin masih tidak terlalu ini ya digunakan lah AI untuk hoax di Indonesia ya. Tapi saya mencoba gitu ya. Kenapa saya mencoba? Ya ini saya ingin menunjukkan aja. Coba mungkin next ya. Nah, ini gambar Pak Jokowi ini saya benar-benar create dari nol. Jadi saya tidak mengambil fotonya yang seperti Pak Jokowi ini ya. Saya nggak bilang ini Pak Jokowi ya. Saya nggak ngambil fotonya dia dari belakang terus saya tempelin nggak. Jadi saya benar-benar pakai prompt ini gitu. Di salah satu AI generated image tools ya, Midjourney ya. Tipenya apa? Oh, wide panoramic shot gitu kan ya. Surreal. Emosinya apa? Excited. Scene-nya di mana? Photograph
thin man with white long sleeve shirt and black long pant standing on a stage, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya minta aja gitu ya. Terus keluarnya ini, loh kok mirip ya? Ya sudah gitu ya. Tapi untuk mencapai ke sini sebenarnya nggak langsung sih ya. Pertama ada yang caranya putih, itu saya ulangi lagi gitu ya. Atau misalnya dia menghadap ke depan, wah ketahuan kalau bukan orang yang saya kepingin buat gitu ya. Saya minta dia kameranya ya, angle, the photo is taken from behind the actors gitu. Jadi dari belakang, biar nggak ketahuan itu siapa dan dari atas. Nah ini saya otak-atik ini cuman nggak sampai 30 menit sudah dapat gambar ini gitu. Nah itu kecanggihan AI seperti itu ya. Yang ingin saya sampaikan di sini, ini jelas AI karena saya membuat ya. Tapi deteksinya bagaimana gitu ya? Saya menggunakan tools namanya Optic AI or not. Dia langsung bisa tahu this image is generated by AI. Betul ya, correct. Tapi yang kedua, saya pakai yang namanya Hugging Face itu ya. Dia keluarnya seperti ini. Human 56%, artificial 44%. Jadi kesimpulannya apa? Human. Nah, tapi tools ini nggak selalu salah gitu ya. Saya coba gambar-gambar lain dia benar gitu. Oh ini human, ini apa namanya AI begitu ya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi tapi saya coba di BART, kan saya tadi sarankan 2 atau 3 tools. BART ngomong ini AI. Jadi kesimpulannya dari 3, 2 ngomong AI, ya berarti ini AI. Gitu aja ya secara statistiknya. Oke, itu AI. Nah, bisa salah, sekali lagi bisa salah karena teknologi terus berkembang ya. Oke, seterusnya. Nah, bagaimana dengan video? Juga sama, ada toolsnya ya. Tapi kalau videonya agak susah sih, harus expert gitu ya. Dan alat-alat tools yang canggih itu berbayar mahal semua. Jadi kalau untuk orang-orang seperti kita yang mungkin hanya kepingin tahu sebenarnya ini AI atau enggak gitu ya, atau organisasi non-profit, mungkin bayar agak ini ya, kayak Sensity, Reality Defender ini berbayar dan cukup mahal ya. Tapi ternyata BART bisa gitu ya. Ternyata BART ini lumayan loh ya, lebih canggih dari ChatGPT gitu ya. Dia mau menganalisa. Coba mungkin video yang berikutnya Pak. Ya ini ya, mungkin bisa dari ini slide ya Pak ya. Mungkin yang video yang next, yang nomor 2. Jadi BART itu bisa ya, yang bukannya Jokowi Pak, tolong yang reporter AI itu. Jadi kan sekarang banyak ya akun-akun fake account yang sepenuhnya AI, kayak ini contohnya ya. Ini juga untuk kepentingan politik aslinya, cuman nggak di Indonesia ya. Jadi kalau secara kasat mata sebenarnya kita bisa tahu sih itu AI ya. Lalu saya copy paste Twitternya, statusnya ya ke BART gitu. Nanti dia bisa kasih hasilnya ya. Do you think this video is AI generated? Jawabannya adalah, coba kita lihat ya. It's highly likely that the video in the tweet you link is AI generated. Jadi dia bisa mendeteksi. Nah, tapi sekali lagi dia nggak 100% enggak ya. Highly likely. Jadi kemungkinan besar ini AI generated karena apa? Dia kasih alasannya ya. Oh begini patternnya dan sebagainya. Ya, kayak gitu. Ini BART ya. Cuma saya juga pernah sih nyoba iseng-iseng kasih link video gitu ya. Saya upload di website saya sendiri, saya kasihkan ke BART. Dia bilang maaf saya nggak bisa. Loh kenapa? Kan why gitu ya. Kan yang kemarin-kemarin bisa. Iya karena video ini private, tidak dipublish gitu. Kalau nggak dipublish dia bilang saya nggak mau melanggar privacy. Jadi saya nggak mau menganalisa video yang belum dipublish di umum kayak gitu. Nah, jadi dia menolak ya. Tapi kalau sudah dipublish di YouTube dan sebagainya dia mau. Ya, itu sekedar informasi ya, sharing aja ya. Jadi BART bisa kalau Bapak Ibu mau, ya ini praktis cepat gitu ya. Bisa kita menggunakan BART, tinggal copy paste link dari videonya. Oke. Ya, mungkin berikutnya ya ini tadi ya hasilnya. Jadi paling tidak kita bisa menggunakan AI untuk mendeteksi apakah kontennya itu AI generated atau enggak. Sekali lagi bukan disinformasi atau enggak ya. Kalau disinformasi itu butuh media literasi dan sebagainya ya. Tapi kalau sekedar mendeteksi AI atau enggak itu bisa kita menggunakan tools-tools ini ya. Selanjutnya Pak. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya yaitu media monitoring. Tadi kan yang pertama media literasi sudah ya, sekarang media monitoring.
tadi saya sempat singgung gitu ya, masa kita di depan layar terus untuk memonitor media, kan nggak mungkin. Nah, banyak sekali media monitoring tools sebenarnya ya. Di Indonesia juga sudah dimanfaatkan, sejak pemilu-pemilu yang lalu-lalu sudah banyak sekali yang menggunakan baik tools lokal maupun internasional begitu ya. Gunanya apa sih gitu ya? Pertama untuk early detection, kalau kita mau mengkaitkan dengan AI. Ya. Jadi karena AI itu cepat, tadi buat gambarnya Pak Jokowi cepat gitu ya. Nah, kalau itu sampai viral, kita harus bisa mendeteksi dengan cepat. Wah, ada isu ini yang tiba-tiba viral. Itu nanti bisa ada notifikasinya di media monitoring. Kemudian understanding the spread. Penyebarannya sampai seberapa luas sih gitu ya? Atau sudah mandek aja gitu ya. Kalau yang terkait dengan yang ketiga ya, source identification. Kalau yang tadi misalnya nge-tweet atau yang bikin video di TikTok itu ternyata followernya cuman ya 10 gitu ya, atau 50, kemungkinan besar yang dia publish di situ nggak akan terlalu berimpact, nggak terlalu ngefek lah anggap aja gitu ya, karena nggak ada yang lihat. Tapi kalau ternyata source identification-nya itu kita melihat, ini seorang influencer, dia followernya jutaan gitu ya, terus dia posting itu, nah ini bahaya karena nanti bisa menyebar dengan lebih cepat dan dampaknya juga lebih signifikan begitu ya. Kalau yang source beritanya itu, source informasinya itu seorang yang juga punya pengaruh, seorang influencer seperti itu. Nah yang berikutnya preventing amplification, jadi supaya tidak tambah ini ya, selain tambah luas juga tambah nanti dibikin versi ini, versi itu dan sebagainya ya. Jadi early detection untuk mencegah ini semua. Ya. Oke, mungkin berikutnya. Ya, nah sekarang media monitoring tools itu juga menggunakan AI. Jadi ini juga termasuk AI-based tools ya, supaya kita bisa combating disinformation. Menggunakan natural language processing juga gitu. Jadi ya bisa mengerti bahasa manusia dan sebagainya ya. Dia seperti kayak ChatGPT begitu ya, bisa mengerti. Nah, akibatnya, maksudnya positifnya dengan adanya media monitoring berbasis AI, dia bisa melakukan yang namanya sentiment analysis. Nah, sentiment analysis ini juga penting gitu. Jadi misalnya, mungkin saya pakai aja contoh brand gitu ya, yang supaya netral ya. Tadi saya kasih contoh skincare. Saya setelah pakai ini skincare yang biru-biru itu warnanya ya, 5 times apa itu ya, 5 kali bahan ini, katanya bisa begini, tapi ini lihat nih, wajah saya tambah beruntusan dan sebagainya gitu ya. Nah, terus viral gitu ya. Nah, itu kira-kira sentimennya negatif atau positif kalau seperti itu? Negatif ya, untuk brandnya itu negatif itu. Nah, AI ini bisa mendeteksi gitu, dia bisa mengerti bahasanya. Ini cenderung negatif atau positif. Kalau tiba-tiba dalam suatu waktu, tiba-tiba banyak sekali konten yang bernada negatif, sentimennya negatif, nanti dia akan kirim notification ya. Kalau di brand itu berarti public relation-nya harus aware. Wah, harus dilakukan penanganan seperti itu. Jangan sampai merugikan reputasi dari perusahaan. Atau seorang public figure, kalau kita kaitkan dengan pemilu misalnya ya. Ada isu seperti ini. Dia bisa memberikan notification, kita malam-malam tidur, ya kalau notifnya dinyalakan ya, nggak di silent. Ya bisa gitu ya, kita dapat notification-nya. Seperti itu. Ini yang menurut saya paling berguna, sentiment analysis. Kalau tiba-tiba terjadi peningkatan volume konten, volume mention, dan itu sentimennya positif, nah itu kabar baik ya. Mungkin ada review dari influencer yang bilang, wah ini skincare-nya bagus nih, saya baru pakai sehari jerat saya langsung hilang semuanya. Nah positif ya, dan itu viral. Jadi terjadi peningkatan ya, di retweet lah, di repost dan sebagainya ya. Ya kita patut bersyukur, wah berarti brandnya ini sedang mengalami peningkatan image positif di mata publik, di mata customer ya. Tapi itu juga bisa dideteksi ya, menjadi assessment atau penilaian kinerja dari brandnya itu ya. Oke, lalu topik recognition ya, mengkategorisasikan topik ya, konten, trennya lagi kemana sih, itu dia bisa mendeteksi. Tadi ada automated alerts ya, tadi yang saya singgung, ada bisa notif, mau dikirim di email atau di aplikasinya ya. Data visualization. Nah, ada juga yang bisa memvisualisasikan jaringan gitu ya. Jadi ini dari orang ini dia misalnya nge-tweet terus nanti ke sini ada kemana dan sebagainya gitu ya. Itu ada juga yang bisa seperti itu. Cuman karena
Kita tahu Twitter sekarang sudah diambil alih ya. Pemiliknya kan sekarang Elon Musk gitu ya. Dan dia suka bikin sensasi gitu kan. Tapi nggak nyalain juga gitu ya. Twitter juga butuh pemasukan ya. Betul kan ya? Karena nanti rugi terus mecatin karyawan dan sebagainya. Untuk para developer itu harus bayarnya mahal sekarang ya. Nggak semudah dulu lah untuk dapat data dan sebagainya. Akibatnya banyak sekali sekarang monitoring tools yang gulung tikar ya. Bahkan ada yang gulung tikar karena yaitu akses ke Twitter itu dibatasin gitu. Atau harus membayar mahal, customer-nya nggak mau. Yaitu gara-gara Elon Musk ya. Tapi yang nggak apa-apa lah ya. Sekali lagi memang ya masa gratisan terus gitu ya. Nanti kan nggak bisa maju bisnisnya. Oke, jadi saya sempat langganan namanya Netlytic, tapi karena sudah nggak bisa sekarang ya. Jadi saya mungkin belum bisa memberikan contohnya sekarang gitu ya. Oke, next Pak, tolong. Nah ini ya, jadi beberapa monitoring tools yang kita sebagai ya individu ini kalau mau pakai bisa gitu ya. Kita tinggal ke situs-situsnya ini, ke aplikasinya, lalu kita bikin account. Misalnya kita punya brand atau ingin mengamati lah ya, opini customer, trennya kemana, itu kita bisa pakai tools-tools ini, seperti itu. Apalagi kalau brand besar ya, sedang melakukan campaign dan sebagainya, yang undang brand ambassador, pasti perlu diamati keberhasilan dan keefektivitasan dari campaign-nya menggunakan tools-tools ini. Yang lokal itu seperti Netre. Netre ini lokal, jadi dia khusus bisa mengerti bahasa Indonesia. Itu Netre ya. Tapi dia tidak buat customer seperti kita ya, masih harus kontak dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin coba-coba, mungkin nggak bisa. Ada lagi yang Indonesia No Limit namanya. No Limit ini juga Indonesia dan spesialisasi bahasa Indonesia. Kan beda ya, bahasa Indonesia kan kadang ada istilah-istilah yang Google Translate nggak bisa tahu gitu ya. Jadi dia spesialisasi mengumpulkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Surabayaan mungkin ya, atau yang lain. Ada lagi yang terakhir yang di bawah sendiri itu media kernels. Kalau ini sudah sering, mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ya. Ini dipakai oleh Narasi TV, Najwa Shihab dan sebagainya. Itu pakai media kernel. Yang lain itu internasional, termasuk Google Alerts. Untuk workshop kali ini saya akan mungkin menunjukkan sedikit gitu ya cara kerjanya. Karena tadi kan saya menyebutkan akan menunjukkan teknis praktisnya gitu ya. Saya akan pakai Brand24. Ini yang juga sering saya pakai ya. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu boleh ya dieksplor, ada trial dan sebagainya, silakan kalau tertarik ya. Baik, next. Ya. 3 kunci ini ya kalau mau jadikan patokan ya, apa saja yang harus dimonitor ya. Pertama, volume of mention. Ini istilahnya dalam monitoring tools itu ada yang namanya mention gitu ya. Mention itu seberapa sering sih brand Anda disebut, di-mention. Seberapa sering sih nama Pak Jokowi itu di-mention. Begitu ya. Tapi next ke yang tadi Pak, yang slide yang, nah ini. Mention ini nggak selalu merek, brand, atau nama orang ya. Bisa juga misalnya isu, pemilu misalnya. Ya, jadi mention pemilu, itu seberapa banyak sih? Itu juga bisa. Atau kayak tadi, isu industri, skincare, atau food and beverage ya, dan lain sebagainya. Itu namanya mention. Ada peningkatan atau penurunan volume enggak gitu ya? Increase or decrease in the number of mention in the media. Kalau sekali lagi ya, itu terkait dengan yang kedua, sentimen. Kalau increase-nya naik ya, mention-nya naik dan itu sentimennya positif, baik enggak? Baik ya. Tapi kalau dia naik sentimennya negatif, ini yang perlu waspada begitu ya. Jadi ini saling terkait, mention dengan sentimen. Ya. Juga kalau misalnya sedang campaign, contoh kan sekarang di Indonesia itu suka banget mengundang K-pop gitu ya. Nah, mengundang K-pop itu kan nggak mahal ya. Tokopedia itu ya, makanya sampai nggak bisa untung-untung gitu ya. Karena keluar terus duit buat ngundang BTS lah, Blackpink dan sebagainya ya. Kapan untungnya? Nah ya. Nah, sudah mahal-mahal, berhasil nggak gitu ya? Itu harus diamati ketika misalnya Tokopedia kan ada yang namanya Tokopedia WIB, BTS gitu kan. Nah, gini ya lagi campaign ini di Twitter, di Instagram. Dalam waktu tertentu itu apakah ada peningkatan mention enggak gitu ya? Kalau ada bagus ya. Tapi kalau
Nggak ada. Adem-adem aja gitu ya. Wah, rugi dong sudah bayar BTS sekian mahal ya. Ya, tapi kalau kita di satu sisi kalau memang sudah pakai BTS, kemungkinan besar army BTS pasti akan mengkeroyok itu gitu ya. Langsung semuanya ikut repost dan sebagainya. Begitu ya. Jadi diamati itu. Saya pernah coba amati waktu pandemi kemarin kan dia bersamaan BTS sama Blackpink di waktu yang bersamaan Tokopedia. Ternyata kira-kira mentionnya lebih banyak yang mana? BTS ya. Kamu juga termasuk yang mention? Mungkin ya. Nah, jadi tahun 2020 10 kali lipat lebih banyak daripada mentionnya Blackpink X Tokopedia gitu ya. Cuman kalau sekarang kayaknya Blackpink lebih populer kalau tahun ini. Kayaknya ya, kayaknya. BTS mungkin karena banyak anggotanya yang militer gitu ya. Mungkin ya. Jadi nggak banyak lagu baru dan sebagainya. Oke, jadi itu diamati ya, berhasil nggak sih kampanyenya. Itu harus dimonitor. Popular topik tadi udah saya jelasin juga ya. Apakah berhasil nggak sih ya? Topik populernya apa? Seputar industri juga gitu ya. Nggak harus terkait brandnya. Kalau misalnya industri kerajinan homemade gitu ya, misalnya bikin tas gitu kan. Dia mau mengamati industri tas kulit itu kayak apa sih sekarang, sentimen publiknya gimana gitu ya. Itu bisa kita amati dengan media monitoring. Baik, ini kira-kira 3 yang penting gitu ya, meskipun banyak tadi ya, ada source dan sebagainya. Berikutnya Pak. Nah, stepnya tadi ya, kalau mau lebih detail lagi ini ya, karena langkah-langkah praktisnya ya, the main keyword, contoh ya, the main keywordnya adalah pemilu, kayak gitu ya. Pemilu itu adalah kata kunci utama yang digunakan untuk menarik data dari media, baik media mainstream maupun media sosial ya. Dan kata kuncinya pemilu. Semua artikel, semua posting sosial media yang mengandung kata kunci pemilu itu akan diambil datanya oleh tools. Ya, itu main keyword. Tapi nanti ada yang namanya keyword filters gitu ya. Ini lebih spesifik. Jadi setelah dapat data tentang pemilu, saya kepingin tahu spesifik reputasinya Pak Ganjar itu gimana. Jadi filter keywordnya Ganjar atau Anies, kayak gitu ya. Setiap calon presiden dilihat satu-satu, ya sentimen publik bagaimana. Itu filtering keywordnya. Tapi boleh nggak kalau misalnya domain keywordnya langsung Ganjar? Boleh ya. Nggak apa-apa, tergantung siapa yang memonitor ya. Kalau itu tim suksesnya Pak Ganjar ya pasti utamanya ya Ganjar keywordnya, bukan pemilu begitu. Tergantung. Jadi ada main keyword nanti bisa difilter lagi. Ya, oke. Next. Nah setelah itu ini mungkin lebih detail lagi gitu ya kalau kita mau coba breakdown ya. Nanti kita bisa ya, misalnya tadi saya kasih contoh politik tadi ya, misalnya saya tim suksesnya seorang calon presiden ya, misalnya tadi Pak Ganjar. Main keywordnya Ganjar Pranowo. Terus saya juga punya keyword filter kompetitor. Siapa kompetitornya? Misalnya Anies Baswedan atau yang lain ya. Itu kompetitor. Kalau brand juga sama, misalnya skincare. Ada Skintific versus misalnya Garnier, misalnya kayak gitu. Kita juga penting mengamati kompetitor ya. Nggak cuman kita saja yang diamati, tapi kompetitor kita gimana sih? Gitu. Oh, kalau ini brandnya lagi oke nih, produk baru, launching banyak sentimen positif. Produk kompetitor gimana? Oh, sama juga ternyata ya. Atau oh enggak, yang sana kurang lah gitu ya, kurang efektif. Nah, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya, brand kita sendiri dengan membandingkan dengan kompetitor begitu. Industrial issue, misalnya contoh, sempat ada isu mie sedap mengandung bahan apa itu ya, atau Indomie mengandung bahan apa yang nggak baik buat kesehatan ya. Nah, Indomie sebaiknya mengamati mie sedap sebaiknya mengamati Indomie gitu ya. Kayak gitu, jadi saling bersaing, terutama kalau lagi ada isu industri, kayak tadi bahan-bahan kimia dan sebagainya itu kita harus saling mengamati dalam konteks isu industri, kayak gitu. Public figure, brand ambassador, influencer. Nah ini kalau brand itu kan misalnya tadi ya, Tokopedia pakai BTS, Blackpink dan sebagainya. Ya, ada juga yang lokal begitu kan. Nah kalau tiba-tiba brand ambasadornya itu terlibat masalah,
itu bisa berpengaruh nggak dengan reputasi brand? Sangat ya, sangat. Kalau di Indonesia mungkin itu ya berpengaruh, tapi biasanya malah tambah viral gitu ya. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di negara lain itu nggak seperti itu ya. Terutama kalau ya misalnya ambil contoh yang sekarang lagi booming di Indonesia kan Korea gitu ya. Itu di sana justru sangat ketat banget ya. Ada isu sedikit, isu dia habis aborsi loh. Wah, itu langsung turun banget reputasinya, iklan-iklannya di take down semua kayak gitu ya. Nah, jadi kita juga harus mengamati reputasi public figure. Kalau bisa sebelum bekerja sama, sebelum tekan kontrak gitu ya dengan si A, kita harus amati reputasinya selama ini bagaimana melalui media monitoring sebelum kita bekerja sama dengan public figure-nya. Oke, baik, next Pak. Nah, sekarang ini monitoring rutinnya gitu ya, bisa pakai dari dashboard-nya langsung, email, aplikasi, atau direct observation. Ini tetap diperlukan untuk media literasi. Tetap perlu judgement dari manusia dan kita harus mengerti konteksnya juga ya ketika kita melakukan media monitoring. Berikutnya Pak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya akan langsung tunjukkan aja gitu ya, kira-kira langkah praktisnya bagaimana untuk melakukan media monitoring. Jadi ini saya pakai study case, langsung aja yang terkait misalnya pemilu tadi ya. Jadi saya memasukkan keyword. Tadi kan ada main keywordnya apa begitu ya. Ini di Brand24 saya masukkan pemilu. Dan di sini kita bisa memilih bahasanya. Kita mau mengamati mention dari negara mana, dari bukan negara ya, bahasanya apa gitu ya, tentang pemilu. Ya kita fokus ke bahasa Indonesia. Jadi saya pilih bahasa Indonesia. Kayak gitu. Next Pak. Ya, keluarnya nanti kira-kira seperti ini gitu ya, screenshot dari tools-nya. Yang di atas itu number of mention-nya ya, ada social media reach, non-social reach. Kalau non-social reach itu berarti media selain sosial media ya. Reach itu artinya bisa berpotensi menjangkau berapa banyak orang gitu ya. Dilihat dari follower, engagement dan sebagainya. Kalau yang bawah itu sentimen. Jadi data ini yang ditampilkan di sini adalah 30 hari ke belakang. Sekarang tanggal ini ya, 27, dia menampilkan data hingga sebulan ke belakang, tanggal 26. Terlihat grafik sentimen. Kalau yang hijau itu yang positif. Kalau yang merah itu yang negatif, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, untungnya kalau secara umum banyak yang positif ya, banyak yang positif secara umum. Ada peningkatan, wah misalnya tanggal 30 Juni ada peningkatan mention secara positif gitu ya. Tanggal 18 dan seterusnya ada peningkatan. Tapi juga ada yang peningkatan negatif, kayak misalnya itu tanggal sekitar ya tanggal 11, 20, 21 itu juga ada peningkatan gitu ya. Nah itu perlu kita waspadai. Kenapa ya? Nah dalam hal ini kita bicara sentimen ya, bukan disinformasi ya. Nah, karena sentimen negatif belum tentu disinformasi. Nanti setelah kita tahu apa sih, ya itu apa sih yang membuat kenaikan mention, kita lihat gitu ya. Ini disinformasi atau bukan, ya seperti itu. Next Pak, mungkin next dulu. Nah, ini salah satu contoh report di notification email. Jadi nanti dikirimin email gitu ya. Dia bisa ada fitur AI-nya juga. Dia bisa menganalisa the most interesting mention. Ternyata generasi Z dukung Prabowo, bla bla bla. Menurut Brand24 ini interesting. Kok bisa? Dilihat dari mana gitu ya? Macam-macam sih ngelihatnya ya. Dari jumlah yang lihat, reach-nya, impression, engagement dan sebagainya. Itu nanti dia bisa menyimpulkan ini menarik atau enggak. Intinya seperti itu ya. Oke. Nah mungkin ya kita next saja. Silakan Pak. Nah saya akan coba memberikan beberapa contoh ya, karena nanti terkait dengan tadi ya yang skema sampai ke conversational AI itu ya. Jadi saya mengamati beberapa ini dari Brand24 gitu ya. Sekali lagi ini bukan disinformasi ya, ini saya bicara tentang media monitoring dulu gitu ya. Kenapa saya menemukan ini gitu ya? Karena di sini setelah tadi keyword pemilunya menarik data, saya memilih reason first. Itu bisa dikategorisasikan recent first atau popular first. Jadi mau melihat mention yang terkini atau yang terpopuler. Nah ternyata yang terkini itu banyak masalah cawapres
kayak gitu ya. Nah mungkin bisa next dulu aja Pak, coba next slide dulu. Ya, ada lagi ini ya, saya menemukan kan tadi ada peningkatan mention juga ya antara tanggal 18 sampai 20, kemudian saya lihat ternyata menemukan satu postingan ya dari Brand24 tentang ini. Ya ini sekali lagi kita nggak tahu ini disinformasi atau enggak ya, tapi terdeteksi gitu ya. Kenapa terdeteksi? Karena dia seorang influencer dan itu saya menggunakan filternya selain tanggal juga yang terpopuler. Ini masuk gitu ya. Nah, kita harus melihat gitu ya, harus monitor isinya apa gitu ya. Kalau isinya nggak masalah ya biarin gitu ya. Tapi kalau ini bisa berpotensi hoax dan sebagainya, ya harus ada penanganan gitu ya. Saya menemukan seperti ini. Terus yang next berikutnya Pak. Nah ini agak ringan yang berikutnya ya. Jadi tanggal ada peningkatan tanggal 21 tuh kalau nggak salah. Itu kan ada negatif agak banyak ya. Terus saya filter khusus yang negatif saja, jadi yang merah saja. Ternyata saya menemukan ini ya. Jadi banyak yang sinis gitu. Ganjar Pranowo kena tegur karena ingin undang bintang K-pop gitu ya. Ini banyak sekali artikel dan postingan di Twitter yang gimana sih masa kampanye pakai K-pop gitu ya. Pokoknya nggak suka gitu ya. Nah, tapi apakah benar sih gitu ya. Pak Ganjar ini mau memakai K-pop untuk kampanyenya dia gitu ya. Benar nggak sih gitu kan. Tapi sempat jadi pembicaraan karena dia sendiri juga nge-tweet gitu kan. Dia lagi ngomong sama Gibran, wali kotanya Solo. Nah, terdeteksi. Mungkin saya tunjukkan satu video aja Pak yang dalamannya Brand24. Minta tolong Pak yang itu aja Pak, yang Ganjar undang K-pop itu Pak, yang terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini saya screen recording ya Bapak Ibu. Jadi ini kan tadi ya tampilan dari Brand24, kemudian di situ kan ada peningkatan negatif gitu ya. Lalu saya filter ke negatifnya saja. Nanti dia hanya menampilkan yang menurut tools ini sentimennya negatif begitu. Kemudian nanti kalau di scroll ke bawah, ya ini nanti saya di screen recording ini saya akan scroll gitu ya. Oh, mungkin agak ini ya. Nah, nanti ketemu yang masalah K-pop tadi gitu ya. Jadi terdeteksi di sini sebagai sebuah isu. Nah, ini kira-kira gambaran dari toolsnya seperti ini. Ya. Di situ ada tandanya ya, negatif, positif gitu kan ya. Nah, pertanyaannya apakah AI seperti ini itu bisa salah menginterpretasikan ini negatif atau positif? Bisa salah nggak? Bisa banget, sangat bisa ya. Nah, oleh karena itu tool semacam ini dia itu bisa ganti. Jadi kita sebagai manusia, sebagai human ya, kalau kita merasa enggak ini enggak negatif kok, netral aja lah. Nanti bisa diganti sentimennya, negatif ke netral atau positif, kayak gitu. Oke ya. Baik. Jadi ini yang salah satu contoh begitu ya untuk dalamnya dari Brand24. Nanti kalau di sesi tanya jawab misalnya mau melihat yang sebenarnya akan saya bukakan gitu ya. Oke. Mungkin bisa kembali ke slide, Pak. Ya. Nah, kalau sudah tahu itu semua gitu kan ya, sudah tahu ada isu ini dan sebagainya, dan mungkin ketika kita melakukan monitoring itu lalu menemukan sebuah disinformasi, atau mungkin ada suatu isu negatif yang membahayakan reputasi, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi juga pernah dibahas ya bahwa orang itu suka banget menyebarkan yang disinformasi. Nah, kita yang terima ini kan bingung ya, ini sebenarnya benar atau enggak. Alangkah baiknya kalau ada klarifikasi, dan klarifikasi itu bisa dengan mudah diakses. Ya, di sini saya suggest ada conversational AI. Coba saya jelaskan juga. Mungkin bisa next, Pak. Nah, tadi kan saya ambil 3 isu yang kira-kira tercapture di Brand24 gitu ya. Yang pertama pertemuan Jokowi dan Surya Pak. Oh ini tadi belum saya bahas mungkin ya, belum bahas spesifik, tapi ada 3 isu gitu ya. Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, itu yang terdeteksi di Brand24. Ganjar Pranowo undang K-pop dan bakal calon wakil presiden. Ini yang menurut Brand24 dengan kata kunci pemilu itu saat ini sedang ramai dibicarakan.
Bagaimana cara kita membuat klarifikasi? Ya, sebenarnya cukup mudah. Dengan conversational AI itu kita cukup menulis saja, menulis. Tapi sekali lagi karena saya bukan pengamat politik ya, jadi yang saya tulis ini saya kopas dari artikel ya, bukan pendapat saya sendiri. Tapi kalau Anda memang ditugaskan untuk membuat klarifikasi, Anda bisa menulis klarifikasi yang benar di sebuah misalnya file Microsoft Word. Cukup seperti ini ya. Jadi ada 3 file tentang 3 isu tadi. Tulis saja dengan bahasa manusia sehari-hari. Ya, tidak perlu memikirkan logika if then dan sebagainya ya. Cukup urean gitu ya. Nah, setelah dibuat terus gimana gitu ya? Kita provide data ini ke conversational AI. Mungkin bisa next, Pak. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya conversational AI ini apa gitu. Tadi sempat dibahas juga di sesi-sesi berikutnya ada chatbot. Sebenarnya chatbot terus kemudian virtual personal assistant kayak semacam Siri itu ya. Alexa, ya. Alexa, how's the weather today gitu ya. Atau Alexa panggilin Grab dong, saya mau ke kampus. Nah, itu virtual personal assistant ya. Alexa, saya lagi suntuk, tolong pasangin musik buat saya gitu ya. Langsung keluar musik yang saya suka. Nah, itu virtual personal assistant. Bisa diajak ngomong, conversation ya. Siri juga bisa ya. Siri, Google OK dan sebagainya. Ada chatbot kayak tadi yang dari Mavindo ya. Ada chatbot juga gitu. Nah, kira-kira gampang nggak sih buatnya gitu ya. Nah, sebenarnya ya gampang-gampang susah gitu ya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah klarifikasinya tadi itu gitu ya. Kita sebagai seseorang yang ditugaskan untuk membuat klarifikasi, kita harus bisa menangkap isunya apa, lalu dibuat klarifikasinya, nanti dimasukkan ke conversational AI. Nah, mungkin bisa next dulu, Pak. Yang sekarang sudah banyak digunakan, termasuk kayak kemarin waktu COVID kan ada juga ya, chatbot di WhatsApp. Itu menggunakan ya mungkin gitu ya, pakai di antara ini gitu ya. Tapi bisa juga program sendiri, custom program ya. Ini tools-tools yang bisa dipakai oleh kita semua untuk membuat sebuah chatbot. Entah itu di WhatsApp, Telegram, atau di website misalnya ya, bisa. Atau membalas komen di Instagram, itu juga ada yang bisa. Komen di Twitter dan sebagainya. Tapi Twitter agak susah sekarang ya, gara-gara Elon Musk. Nah, tapi yang lain bisa, Facebook dan sebagainya masih approve, nggak masalah. Di sini kita harus memberikan alur gitu ya. Misalnya dia ada kata kunci gitu kan ya. Kata kuncinya apa? Nanti kita diberikan pilihan apa, jawabannya apa. Sudah kita tentukan. Nah, jadi misalnya tadi ada isu mengenai misalnya siapa calon wakil presiden. Lalu kita buat, oh infonya ini. Nanti kalau ada yang ketik wakil presiden, kita kasih pilih. Mau tahu calon wakil presiden dari partai mana? Kita kasih pilihan PDIP dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Orangnya pilih klik, nanti keluar. Sementara belum ada yang resmi bla 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 bla. Ada pilihan lagi klik. Nah, itu kita buat alurnya. Memang ini tugas kita untuk membuat alur ini sebagai yang ditugaskan untuk klarifikasi. Hanya saja agak takes time gitu ya. Karena kita ya memang itu tugas kita ya, sekali lagi buat klarifikasi lalu diterjemahkan ke alur ini. Nah, ternyata sekarang ChatGPT itu punya yang tadi. Jadi kita tinggal tulis di Word gitu ya, dengan bahasa kita, tidak perlu membuat alur pilihan-pilihan. Nanti dia bisa menjawabkan, mewakili kita gitu ya. Coba mungkin next dulu. Nah, namanya custom GPT ya. Jadi ini produk dari GPT, dari OpenAI. Nah, di situ kan ada gambar apa itu? Otak ya. Otaknya dari ChatGPT. ChatGPT-4 ya, yang paling terkini. Jadi dia pintar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kira-kira ya, kelemahannya ChatGPT itu apa sih menurut kalian? Menurut Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Bard, sudah pernah coba Bard enggak? Yang punyanya Google. Mungkin sudah ada ya. Nah, kira-kira perbedaan yang paling utama apa nih? Antara Bard dengan ChatGPT. Pinter sama-sama pinter sih ya. Tapi apa nih perbedaannya? Kalau saya pernah coba ya, tanya sama ChatGPT. Tolong siapa sih calon presiden di pemilu 2024 nanti? Itu kalau kita search di Google kan bisa ya, sudah keluar ya. ChatGPT bilang apa? Maaf, data saya itu paling update September 2021.
Jadi dia tuh cut off-nya September 2021. Setelah itu yang terjadi di dunia ini, setelah itu dia nggak tahu. Beneran ini ya. Jadi kalau ditanya yang sekarang terjadi, dia nggak bisa jawab gitu. Loh kok gitu ya? Ya karena sebenarnya penekanannya OpenAI, perusahaannya ChatGPT, itu bukan pada informasinya sebenarnya, tapi pada otaknya gitu ya. Jadi dia itu bikin otak yang pintar, yang bisa mengerti language ya, language model. Dia bisa mengerti bahasa. Dari bahasa itu dia bisa proses. Atau tolong saya buatin tulisan ini itu, dia bisa. Tapi dia nggak peduli soal informasinya sebenarnya. Informasinya cut off-nya September 2021. That's it. Belum ada yang baru. Bisa akses internet nggak? Tidak sebebas Bard ya. Harus pakai plugin. Jadi itu pun berbayar ya. Kalau ChatGPT 3.5 yang gratis itu nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi kalau ChatGPT 4 itu kita bisa dapat plugin untuk akses internet. Itu pun terbatas ya. Jadi kita harus ada linknya. Misalnya kalau soal keuangan gitu ya. Kita kasih itu link laporan keuangan GoTo. ChatGPT, tolong saya analisakan dong, ini kira-kira harga sahamnya bakal turun atau naik, misalnya kayak gitu ya. Atau kira-kira kinerja perusahaannya gimana. Nah dia bisa baca dari PDF itu, dari linknya itu. Tapi kalau kita tanya ke ChatGPT, gimana laporan keuangan yang kemarin itu yang di-launch? Maaf, data saya hanya sampai September 2021. Nggak bisa kalau sekarang. Itu ChatGPT ya. Kalau Bard gimana? Oh bisa. Karena dia terkoneksi langsung sama siapa? Google ya. Jadi bapak datanya dia terkoneksi langsung gitu. Bisa-bisa aja dia. Itu perbedaan yang signifikan ya dari Bard dan ChatGPT. Nah, jadi sekali lagi ChatGPT itu dia jual otaknya. Nah sekarang dia mau jualan otaknya juga gitu ya. Jual mesin learningnya itu. Namanya custom GPT. Jadi kita bisa bikin chatbot dengan otak ChatGPT. Jadi tulisan kita yang tadi itu, yang kita klarifikasi, apakah benar Ganjar Pranowo mau pakai K-pop untuk kampanye? Terus kita tulis statement, itu tidak benar, sebenarnya hanya begini-begini saja, kita tulis ya. Nanti dia bisa ngerti. Karena otaknya ChatGPT gitu kan ya. Terus nanti kalau ada yang tanya, dia jawab berdasarkan teks tadi. Ya, easy peasy gitu ya. Cepat sekali ya, tinggal tulis. Nah, coba mungkin ini ya, create project, mungkin langsung ditunjukkan videonya aja kayaknya Pak. Ya. Yang video yang custom GPT Pak. Nah, ini ya, jadi ini teksnya gitu kan ya, yang sudah kita buat tadi. Tapi ini teksnya saya kopas ya, saya nggak bikin sendiri teksnya. Nah, ada 3 isu tadi. Apa sih isi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh? Apakah benar Ganjar mengundang K-pop? Lalu tadi satunya calon wakil presiden ya. Saya buat teksnya, 3-tiganya. Setelah itu saya nanti saya akan gunakan ini sebagai data source-nya. Bentar ya, ini tunggu dulu. Ini saya ingin menunjukkan. Nah ini ya, teks biasa aja gitu ya. Kita nulis biasa. Ada 3 isu tadi ya. Nah setelah itu kita ke custom GPT. Lalu kita sign in. Ini berbayar tapi ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak gratis. Nah lalu kita create project. Ya, create project. Kita kasih nama dulu projectnya. Misalnya dikasih nama pemilu gitu ya. Oh ini saya ingin menunjukkan rupanya ya. Sumber datanya. Sumber datanya dari mana? Tadi, dari text word yang sudah kita buat. Ya. Jadi namanya pemilu 2024. Lalu datanya kita langsung upload dari Microsoft Word tadi. Kita pilih file Word-nya. Nah ini ya, saya punya 3 file, langsung saya upload aja. Tuh, nah seperti ini ya. Jadi sumber datanya dari sini. Lalu, nah mungkin bisa di pause bentar Pak. Nah, jadi kita provide sumber data ini, ya. Pertanyaannya, apakah ini kan otaknya ChatGPT ya? Dia bisa nggak akses data lain gitu selain ini? Nah, nanti ada settingannya. Ini saya jelaskan dulu sebelum kita ke sana ya. Jadi ada settingannya di mana kita bisa
menentukan gitu, apakah nanti jawaban dari chatbot ini hanya sumbernya dari punya kita atau juga dari internet, dari yang lain lah ya. Seperti itu, nggak hanya dari ini saja. Ya kalau saran saya, kalau memang itu untuk klarifikasi, ya kita batasi dari yang punya kita aja. Supaya informasinya memang benar-benar itu faktual ya, tidak tercemar atau terdistorsi dari yang lain gitu. Jadi ini yang terpercaya. Sumber datanya kita batasi ini saja, tapi dengan otak ChatGPT. Begitu. Oke, mungkin bisa next, Pak. Di play. Nah, ini ya sudah berhasil upload. Kemudian ini ya saya sudah pastikan sudah ada semua filenya. Lalu go to projects gitu ya. Kita ke projectnya. Nah, itu pemilu 2024 ya. Sudah ada projectnya di sana. Setelah itu coba kita lihat settingan-settingannya ya. Nah, ini saya akan tunjukkan settingannya. Di project setting, nah ini ya, tadi saya jelaskan ada data itu juga ya, datanya udah dipastikan ini dari Microsoft Word tadi yang kita tulis, bukan dari yang lain. Ini untuk testing gitu kan ya, testingnya, ada previewnya. Kembali ke setting lagi, nanti ada juga data itu nggak hanya dari Microsoft Word ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya nih ya, mungkin bisa pause bentar Pak. Jadi data itu bisa macam-macam. Kalau kita memang tidak apa istilahnya sukanya nulis aja gitu ya, ya sudah kita tulis di Microsoft Word atau di Notepad gitu juga bisa ya. Tapi kalau misalnya itu sebuah brand ya, dia sudah punya website, misalnya kayak Petra ini ya. Petra ini kan punya website Petra CID. Di situ kan informasinya banyak sekali. Kita mau bikin informasi tentang fakultas-fakultas yang ada di UK Petra. Kita tinggal masukkan aja yang namanya sitemap. Jadi di situ ada pilihan sitemap, itu formatnya XML gitu ya. Memang agak teknis ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang paham ada web programmer, langsung aja minta XML dari websitenya, dikonekkan ke custom GPT, nanti dia bisa jawab dari isi website kita. Jadi misalnya dikonekkan ke XML-nya Petra CID. Terus nanti orangnya tanya, ilmu komunikasi itu mahal nggak sih? Gitu ya. Nah, bisa nggak tanya gitu? Bisa. Nanti karena otaknya ChatGPT ya, kan kita bisa tanya seperti itu di ChatGPT. Nanti dia paling jawab gini, berdasarkan informasi yang saya punya, untuk masuk ke ilmu komunikasi UK Petra itu biaya pendaftarannya sekian, kayak gitu. Jadi dia mungkin juga nggak akan bilang itu mahal atau enggak ya, tapi dia akan kasih informasi biaya pendaftarannya berdasarkan data dari websitenya. Cepat sekali gitu ya, jadi nggak usah bikin alur logikanya tadi, ya langsung aja konekkan ke website, misalnya produk katalog lah itu kalau untuk brand ya. Kemudian kalau ada klarifikasi disinformasi tinggal bikin Microsoft Word-nya ya, nanti bisa langsung kebaca. Nah ini settingan yang berikutnya, kita bisa setting avatar ya. Ini saya biarkan ini aja gitu ya. Kalau misalnya mau diganti wajahnya Bapak Ibu juga boleh, atau dari wajah AI generated juga boleh ya. Diganti. Warnanya juga bisa diganti apa? Background-nya ya sesuai dengan konteks bisa ya. Mungkin bisa next Pak, di play. Ya. Nah, kalau sudah selesai setting-setting semua gitu ya. Ini coba kita lihat dulu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang di belakang nggak bisa lihat ya. Agak terlalu jauh ya. Yang bisa lihat dengan jelas yang di online mungkin. Ya. Kalau mau maju boleh ya. Kayak mahasiswa saya, maju aja gitu ya. Ya nggak mungkin maju mereka ya. Pasti di belakang terus. Itu kalau mahasiswa. Nah ini ya bisa. Terus kita bisa juga default prompt-nya. Kan di sini ask me anything misalnya diganti. Anda bisa tanya serba-serbi pemilu. Bisa ya diganti. Kayak gitu. Background image-nya bisa diganti ya tadi. Kemudian banyak sekali ya yang bisa kita setting di sini. Ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya. Ini kita save. Kalau sudah jangan lupa di save ya. Mungkin agak dicepetin dikit Pak, nggak apa-apa. Minta tolong dicepetin. Ya, mungkin terus lagi. Ya ini tadi yang ini ya, kita bisa setting source-nya gitu ya. Apakah mau dari data kita saja atau dari internet juga bisa gitu ya. Kemudian share, nah ini yang terpenting ya. Mungkin bisa pause bentar Pak.
Nah, untuk share itu kita punya banyak pilihan. Pertama, kita bisa langsung share aja link dari chatbot tadi. Conversational AI-nya kita share aja langsung. Atau kita bisa embed di website kita. Ya, bisa dengan kode HTML ya. Jadi nanti ketika buka website ada chatbotnya. Atau juga dengan live chat. Live chat itu kalau misalnya kita ke website terus tiba-tiba muncul ting, can I help you gitu ya. Itu bisa juga seperti itu. Atau diintegrasikan dengan aplikasi juga bisa ya, dengan API dan yang lain. Ini teknis ya, seperti itu bisa. Jadi silakan dipilih ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah punya website mungkin bisa di embed ke website. Memang masih terbatas untuk website aplikasi aja ya. Sosial media dia belum punya ya. Tapi saya rasa sih mungkin kalau dengan yang chatbot yang tadi ini suggestion dari saya ya. Yang kayak dari ManyChat dan sebagainya itu mungkin bisa untuk respon aja dulu ya, ada yang komen gitu ya, direspon, nanti diarahkan dikasih link ke chatbotnya kalau mau tanya lebih lanjut begitu ya, atau ke websitenya. Oke, nah saya sudah share gitu ya, jadi ini udah saya share dalam bentuk link ya. Mungkin minta tolong Pak bisa dibuka web browsernya dulu. Web browser saya sudah buka salah satu tab itu di Chrome tadi Pak. Nah, yang Ask Me Anything tuh Pak, yang kuning itu Pak tabnya. Yang ketiga Pak. Yang ada tulisannya Ask Me Anything. Ah, yang mana? Oh, ya ini ya sudah. Jadi ini yang digabung ke website ya Bapak Ibu. Ini saya membuatkan untuk website property agent. Jadi datanya langsung dari website gitu ya. Nggak pakai lama. Saya buat ini cuman nggak sampai 20 menit. Langsung keluar ya chatbotnya dengan data dari website ini. Di embed ke websitenya, chatbotnya. Nanti dia bisa bertanya misalnya, berapa sih harga rumah di Citraland gitu ya, atau berapa harga rumah di Australia misalnya. Nanti keluar semuanya berdasarkan data dari website ini saja. Itu yang menggunakan XML tadi. Itu. Contohnya itu ya. Nah, yang tadi yang pemilu itu juga udah saya publish. Enggak, tolong yang ini Pak. Ya itu. Nah ini bapaknya rupanya banyak tanya nih tadi ya. Pak Petrus sudah eksperimen ya. Siapa calon wakil presiden Ganjar? Nah dia langsung ada jawaban ini. Pertanyaan ini itu nggak harus saklek gitu ya, harus fix siapa calon wakil presiden Ganjar, enggak gitu ya. Misalnya saya tanya, apakah Sandiaga Uno akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Atau misalnya bagaimana dengan Sandiaga Uno misalnya? Gitu aja ya. Dia nanti bisa menjawab. Karena sekali lagi otaknya, otak ChatGPT. Cuman datanya data dari Microsoft Word tadi gitu ya. Coba kita lihat apakah dia bisa. Ya, ini kan ya. Jadi pertanyaan apakah Sandiaga Uno akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Jawabannya ya. Langsung disebutkan partainya dari PPP. Namun keputusan ini belum final, masih bergantung pada keputusan partai politik. Nah ini dari mana dia jawabnya? Dari esai kita tadi gitu ya. Dia bisa menginterpretasikan seperti ini. Ya, ini contohnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencoba ini ya, coba Pak tolong ke slide. Jadi di slide sudah saya kasih QR code-nya, kalau mau mencoba boleh ya. Masih belum bisa Pak, kembali ke slide. Ke yang PDF tadi Pak.
Tada, sudah ya. Mungkin bisa next aja Pak. Ini kan screenshot langkah-langkahnya tadi ya. Bisa next terus Pak. Terus sampai agak belakang. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan ya. Nah ini, coba kalau mau silakan di-scan atau langsung ke sini. Bisa coba chatbot yang tadi. Cuman konteks yang saya berikan, datanya cuma baru 3 isu ya. Tentang isi pembicaraan Jokowi dengan Surya Paloh. Kemudian apakah Ganjar Pranowo akan menggunakan K-pop untuk kampanye politik? Dan tadi siapa calon wakil presiden? Kalau mau tanya-tanya seputar itu boleh ya. Tapi kalau yang lain misalnya, apa? Hari ini saya lapar mau makan di mana? Nggak bisa ya. Soalnya hanya datanya nggak ada ya. Itu. Jadi itu saja yang bisa ditanyakan untuk saat ini karena datanya cuma itu. Tapi dia bisa mengerti bahasa kita gitu ya. Atau mungkin mau coba pakai bahasa Inggris, silakan ya. Jadi tanyanya apa misalnya, is it true that Ganjar Pranowo will invite Jungkook BTS misalnya? Coba aja gitu ya pakai bahasa Inggris. Karena ChatGPT bisa paham bahasa Inggris ya. Dia akan menjawab dengan bahasa Inggris juga. Jadi dari teks bahasa Indonesia dia akan translate ke bahasa Inggris gitu ya. Begitu ya. Silakan kalau mau dicoba-coba boleh. Ya, jadi itu yang tadi sekilas saya coba berikan gitu ya, langkah-langkah praktis. Pertama pastinya harus ada media literasi, pasti tetap ya. Kemudian media monitoring, setelah kita tahu isunya apa, kalau kita butuh klarifikasi, salah satunya ya, dari sekian banyak solusi, kita bisa menggunakan conversational AI. Kenapa? Karena menurut saya ini cepat banget. Kita tinggal tulis saja, lalu upload, dan kita nggak usah bingung soal alur logika. Ya, kayak tadi misalnya pilih 1, 2, 3, klik, dan sebagainya. Itu nggak perlu. Karena butuh waktu juga untuk memikirkan itu gitu ya. Orang tanya ini jawabannya apa. Karena ChatGPT yang akan memikirkan. Bahkan dengan berbagai macam bahasa. Ya. Tapi apakah gratis? Enggak ya. Pasnya enggak. Ini untuk seminar ini saya khusus berlangganan Pak. Oh. Ya, oke ya. Jadi mungkin sekian dulu dari saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, menarik sekali ya rekan-rekan ya bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan media monitoring termasuk bagaimana merespon isu-isu yang ada, bahkan juga merespon upaya disinformasi dan misinformasi. Dan kalau boleh tanya Bu Joan, ini nanti yang QR code ini bisa dicoba sampai kapan? Sampai 30 hari. Nah, manfaatkan 30 hari karena langganannya hanya 30 hari ya. Ya, bisa bertanya aja. Jangan lupa pertanyaannya hanya seputar 3 topik tadi. Karena dokumennya hanya 3 itu ya. Ini konsep yang sama bisa dipakai untuk kalau Bapak Ibu misalnya ini banyak pustakawan kan di sini ya. Ada website perpustakaannya kan. Isunya kan macam-macam kan. Orang kan kalau harus klik baca, nanti klik lagi. Nah, dipakai conversation AI ini bisa berdasarkan isi websitenya gitu kan. Jadi orang langsung tanya saja, tidak perlu navigation lagi, kira-kira seperti itu. Ini juga banyak dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk website kampus juga bisa. Kalau biasanya kan bagian humas nih yang selalu diteleponin kan, kalau nanya biaya pendaftaran lah, tanggal masuk, tanggal ini dan sebagainya. Kalau semuanya sudah ada di websitenya, bisa pakai ini. Cuma itu tadi nggak gratis ya Ibu ya, harus bayar otaknya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sekali lagi sangat menarik. Nah, dari apa yang sudah disampaikan ini, kira-kira apakah ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Bagi saya fokus ke yang di lokasi dulu ya, yang onsite dulu. Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Tolong mic wireless-nya. Terima kasih Bu. Ya, saya mau tanya mengenai saya cuma mau tanya mengenai ini ya. Bagaimana kalau seandainya kata-kata if kondisi if-nya tuh anggap aja tidak terhingga gitu ya. Sehingga dia akan menyerupai manusia. Jadi artinya if-nya tuh ya semuanya masuk gitu ya. Bagaimana itu akan sampai nanti
kita tidak bisa membedakan, begitu ya. Apakah ini otaknya manusia biasa atau otaknya AI gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai manusia biasa ini, bagaimana caranya agar kita tidak dianggap AI gitu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Tes. Sudah dengar? Tes. Ya, jadi yang pertama, if then gitu ya. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap if then gitu ya? Kalau kita bicara soal konteks pembuatan chatbot ini ya. Di perusahaan ada yang namanya public relation, itu pasti ya. Dia harus menangkal semua isu dan pertanyaan dari publik. Itu public relation, ya. Harus mengumpulkan semua if-nya gitu ya. Itu kalau secara prakteknya seperti itu, ya. Nah, tapi dalam perkembangan AI itu kan memang kita nggak usah ngomong ChatGPT lah, misalnya Google itu aja ya. Google itu kan kita masukkan kata kunci, dia bisa ngerti gitu ya. Terus kemudian bahkan Google pun juga sebenarnya udah ngerti gitu ya. Misalnya kita mau tanya, saya pernah coba ya, sepatu gitu ya. Dia tuh bisa tahu. Dia bisa tahu kalau yang tanya itu seorang wanita usia sekian gitu. Kok bisa? Ya bisa gitu ya. Jawabannya udah sesuai gitu ya. Sudah sampai sepintar itu. Jadi if-nya memang sangat luas, Pak, kalau kita bicara AI. Nah, ya tak terbatas sih kalau saya rasa ya. Dan apakah gimana? Apakah bisa dibendung atau tidak gitu kan ya? Jawaban saya nggak bisa gitu memang ya. Jadi AI itu teknologi yang terus berkembang. Untungnya sampai saat ini dia nggak bisa berinisiatif, Pak. Itu yang tadi ya. Nggak bisa, belum ya. Bisa sih kalau misalnya kita program gitu ya. If ada yang menjelekkan, misalnya ya Bapak Jokowi gitu kan. Nanti then komennya ini gitu. Bisa. Terus nanti kan dia monitor gitu. Oh, ada yang bilang ini soal Jokowi. Kalau nyanyinya jelek sih suaranya. Ya jelas, itu memang nggak bisa. Itu AI kan tadi ya. Nah, kalau ada yang tanya itu, dia langsung jawab. Tapi harus ada prompt-nya, ada pemicunya dulu. Dia nggak bisa mikir sendiri, nggak bisa, untungnya. Tapi seluas apa? Tak terbatas kalau saya rasa, Pak. Ya itu makanya kan ketakutannya gimana kalau AI menggantikan manusia? Bagaimana kalau AI terus jadi rule the world? Ya mungkin. Saya nggak tahu, mungkin saja itu bisa terjadi. Semoga manusia yang menciptakan ini bisa selalu memberikan batasan gitu ya. Kitanya sebagai manusia, media literasi itu nggak hanya untuk mengkonsumsi saja ya, tapi membuat sebenarnya ya. Gimana kita menciptakan konten, menciptakan media yang bertanggung jawab juga gitu. Jangan sampai kita menciptakan AI yang nanti malah merugikan manusia sebenarnya. Itu termasuk konsep media literasi sebenarnya. Tapi ya kita nggak bisa batasi orang-orang itu ya. Elon Musk juga mau bikin AI, perusahaan AI. Teslanya Elon Musk juga AI gitu. Nah, jadi nggak terbatas. Nah, apakah bisa menjawab, Pak, yang pertanyaan pertama? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita nggak kayak AI? Sebenarnya, Pak, nggak mungkin lah kita kayak AI, Pak. Jadi jawaban kita itu pasti lebih natural. Kalau kita misalnya chatting gitu ya. Coba misalnya saya chatting sama suami saya misalnya ya. Dia pasti tahu lah kalau itu bukan saya ya. Pasti tahu gitu ya. Dari gaya bahasanya, nggak mungkin ChatGPT ngomong, nanti tolong pesankan soto ya. Sotonya nggak pedes loh ya, gitu. Gak mungkin ChatGPT gitu kayaknya ya. Dia udah pasti tahu lah kalau itu saya gitu ya. Jadi saya rasa kalau supaya nggak jadi kayak AI, kok menurut saya ya, justru lebih kebalikannya sih pertanyaannya. Bagaimana supaya AI itu nggak kayak manusia? Itu concern kita sih semestinya, Pak. Tapi kalau manusia kita seperti nggak jadi kayak AI itu gampang sih, Pak, mestinya. Itu sangat mudah banget. Contoh lagi misalnya foto gitu ya. Tadi kan banyak sekali contoh-contoh foto baik deepfake maupun shallow fake gitu ya, atau yang memang asli ya. Secara kasat mata kita bisa tahu kok sebenarnya ini foto asli atau enggak. Itu sebenarnya gampang banget kok lihatnya ya. Karena AI memang nggak secanggih itu sih. Kalau kita zoom tadi yang Lisa Blackpink itu ya kelihatan kok kalau ini AI itu kelihatan. Nah, kecuali memang kita sengaja nih supaya muka kita lebih keren, kita pakai AI. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Ya pasti kelihatan kayak AI gitu. Seperti itu sih, Pak. Semoga menjawab. Terima kasih. Jadi
selama ini filter-filter di media sosial itu menggunakan AI juga ya, yang filter wajah. Nah, jadi AI ini yang disampaikan ini kan lebih banyak ke arah conversational ya. Tapi banyak yang selama ini kita pakai itu adalah AI, filter di TikTok ya. Dan juga itu yang tadi disebutkan mobil Tesla itu AI karena dia bisa jalan sendiri kan. Karena dia pakai artificial intelligence, bisa pakai sensor macam-macam, LiDAR segala macam, itu sebagai input untuk dia bisa mengenali kondisi sekitarnya, kemudian bisa mengambil keputusan untuk dia bisa mau jalan terus, belok kiri, berhenti, dan sebagainya. Jadi itu AI juga. Cuman yang sekarang lagi rame ini karena artificial intelligence yang generatif dan berupa large language model. Jadi menyerupai manusia gitu loh. Jadi kita baru kaget padahal itu sudah banyak sebelumnya, tapi kita karena tidak seperti manusia jadi ya nggak merasa gitu kan. Dan karena banyak kekhawatiran kan terkait artificial intelligence, makanya tadi Eva Nahu tadi sempat juga ada menampilkan di slide-nya itu responsible AI ya kan, nanti ada lagi apa saya lupa istilahnya, tapi AI yang bisa dilacak kembali. Maksudnya begini, yang sekarang ini kadang pencipta AI-nya membuat sistemnya, terus kadang-kadang mereka tidak tahu kok masuk perintah seperti ini bisa keluar seperti ini seperti apa. Jadi kayak black box gitu loh. Nah, ada aliran yang AI yang supaya membuat ini tidak black box, jadi bisa dilacak kembali kenapa. Gitu. Dan tadi disampaikan Eva Nahu juga, karena kekhawatiran ini sudah istilahnya banyak yang memperingatkan kan akan bahayanya AI ini kalau ini keterusan tidak dikendalikan. Di Amerika sudah ada dengar pendapat di DPR-nya gitu ya terkait AI, dan yang menariknya salah satu anggota DPR-nya itu memulai dengan membuka dengan suatu pidato yang dia dibuat oleh AI untuk menunjukkan bahwa bisa seperti ini. Termasuk juga organisasi internasional mulai ini. Jadi memang banyak kekhawatiran, tapi juga istilahnya tadi kita tidak bisa membendung ya. Jadi yang bisa adalah membuat pagar-pagarnya supaya nggak berlebihan. Oke, adakah pertanyaan yang lain? Sekarang yang dari online, silakan raise hand kalau ada yang mau bertanya atau lewat chat. Chatnya apakah ada? Sebentar, chatnya mau ditampilkan. Oke. Database BART bisa lebih banyak. Apa betul Ibu Bu Joen? Iya, betul ya. Kalau BART betul karena tidak dibatasi 2021 ya. Kalau ChatGPT itu datanya maksudnya kalau tadi Bu Joen kan ngasih 3 dokumen ya. Nah, itu kalau ChatGPT itu dokumennya itu adalah yang ada di internet sampai tahun 2021, betul ya. Kalau BART ya yang sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Oke, yang lain nggak ada ya berarti ya. Oke, ada yang mau bertanya langsung mungkin yang online? Mau angkat tangan, raise hand, silakan. Ada yang di sini? Ada yang mau ketik di chat silakan. Ini kesempatan mumpung Bu Joannya ada di sini nih. Langsung praktekkan. Jadi kita langsung tahu nggak hanya di awang-awang begitu kan, tapi langsung tahu seperti apa. Ini kan juga meskipun banyak yang khawatir, tapi ini juga peluang kan untuk kita bisa manfaatkan gitu ya. Tidak ada? Nah, ada satu, Pak Syahrul Arif, silakan Pak, langsung unmute, ya silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, ini menarik sekali. Kebetulan ini kami sedang mengembangkan ini Pak di perpustakaan kami, live chat itu Pak. Dari Nah, perpustakaan mana Pak? Universitas Trunojoyo Pak. Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan Pak. Halo? Ya silakan Pak, Ya. silakan. Ya, ini apakah custom chat GPT ini bisa dikombinasikan dengan live chat yang ada di sebuah web itu Pak ya kira-kira? Silakan. Gitu aja Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak. Oke. Ya. Sekarang sudah ada live chat kah Pak di websitenya? Kalau boleh tahu. Sudah ada, cuma belum ada ininya, belum ada chatbotnya itu belum ada Bu. Jadi hanya ini aja ya masih harus harus didampingin gitu. Oke. Jadi ada yang online gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi ketika tidak ada yang online, ya tidak bisa seperti itu. Nah, apakah ini bisa gitu untuk diintegrasikan dengan itu gitu, atau harus bagaimana seperti itu Bu? Iya.
Jadi kalau secara teknis ya Pak, mungkin masih perlu penelusuran lebih jauh sih Pak ya. Tapi kalau secara umum, yang bisa saya sarankan sih, misalnya kalau perpustakaannya ingin menggunakan custom GPT tadi ya, Iya, maka silakan dibuat saja, mungkin ya seperti langkah-langkah tadi ya, secara umum disesuaikan dengan kebutuhan, datanya mungkin dari database perpustakaan dan sebagainya. Nah nanti ini kan kalau chatbot itu kan dia nggak mengenal waktu ya, keistimewanya kan di situ. Jadi iya misalnya betul, betul. tengah malam gitu ada yang tanya, tetap bisa gitu ya. Iya Nah, betul, betul. yang bisa saya sarankan sih nanti ada opsinya gitu ya, di akhir pembicaraan itu mungkin suatu saat pasti ada mentoknya sih ya. Kalau mungkin informasinya nggak ada ya, jadi kan nggak bisa jawab. Atau ada historinya juga, bisa kita lihat mana yang butuh penanganan lebih lanjut. Bisa juga diselipkan mungkin link ke live chat-nya begitu Pak. Jadi kalau memang masih belum menjawab, bisa kontak ke, kalau di perusahaan kan mungkin customer service, mungkin kalau di perpustakaan kepada seorang pustakawan kami gitu ya, yang sedang online. Tapi kalau nggak online kan nggak bisa juga gitu ya. Tapi paling nggak bisa disambungkan ke sana. Mungkin seperti gitu. itu kalau secara general ya Pak ya. Meskipun secara teknis butuh penelusuran lebih lanjut sih, begitu Pak. Oh iya, siap, siap, siap. Iya. Siap, Bisa terima saja kasih. sih Pak. Iya. Terima kasih informasinya, Bu. Terima kasih. Menyambung pertanyaannya tadi, mungkin saya sekaligus nanya ke Bu Jon. Jadi selain misalnya nih saya membayangkan di sini banyak librarian kan, di perpustakaannya bisa dibuatkan conversational AI yang sifatnya menjawab pertanyaan umum, jam bukanya berapa ya kan, terus kalau mau fasilitasnya apa. Nah, kan kita bisa juga isi katalog koleksi itu di upload juga ya, sehingga nanya buku ini ada tidak perlu pakai online katalog lagi yang harus ketik pakai masukkan di kolom-kolom itu, tapi langsung dijawab, bisa ya? Iya, sangat bisa. Kalau misalnya ternyata katalognya itu sudah ada dalam bentuk PDF misalnya, ya tinggal di-upload aja. Tapi seandainya kata masih dalam database website, itu tadi dia bisa menerima XML. Jadi nanti minta ke programmernya XML dari database buku. Nah itu nanti bisa keluar. Oke, menarik ya rekan-rekan ya yang bisa dimanfaatkan. Baik, adakah pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Yakin? Ya, ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih waktunya diberikan kesempatan untuk bertanya lagi. Sebenarnya saya nggak yakin ini ada hubungannya atau tidak ya. Cuman kembali ke topik tentang tadi media monitoring. Kalau menurut Bu Joan, bagaimana seberapa akurat media monitoring dan media sosial kita atau internet di Indonesia ini secara umum dalam menggambarkan perilaku atau kondisi masyarakat yang sebenarnya di realita gitu. Jadi yang mau saya tanyakan tuh apakah apakah sama reaksi orang di internet, di media massa, misalkan kalau kita mau melakukan sentimen analisis gitu ya, sentimen orang di internet atau di medsos itu apakah akan sama dengan persepsi orang di realita gitu. Itu yang mau saya tanyakan, maksudnya seberapa akurat, seberapa mencerminkankah kondisi di ruang maya itu terhadap kondisi yang sebenarnya yang dirasakan orang-orang. Karena kita tahu ada misalnya penetrasi internet di Indonesia mungkin belum semua orang terpapar gitu ya, terutama kalau di daerah-daerah yang 3T misalnya. Atau ketika kita tahu misalnya di medsos itu ada bot, ada buzzer. Nah itu kan akan mendilute gitu ya, atau mengaburkan opini orang sebenarnya di internet. Karena kita mungkin akan sulit membedakan antara orang yang sungguhan dengan mungkin bot atau perilaku yang dia mechanize, mungkin orang tapi dia sudah diarahkan untuk mendukung tagar tertentu atau mengangkat hashtag tertentu atau membahas topik tertentu atau upload konten tertentu. Kira-kira menurut Ibu gimana? Terima kasih. Silakan Bu Jon. Iya baik Pak. Begini, kalau menurut saya memang apakah gitu ya opini publik yang ada di media, baik media mainstream maupun media sosial ya, karena kan dua macam. Ini karakteristiknya juga beda-beda gitu ya. Kalau media sosial itu kan original,
media mainstream itu mungkin bisa diatur gitu kan ya. Nah, apakah bisa mencerminkan yang sebenarnya? Saya rasa sih ya tidak bisa dikatakan 100% sama ya Pak ya. Karena tadi mungkin Bapak juga sempat singgung masalah buzzer lah dan sebagainya. Terus kalau di media itu ada framing lah dan sebagainya, itu kita nggak tahu apakah memang sebenarnya gitu ya. Contohnya aja misalnya ketika saya sedang menyiapkan materi ini ya, saya lihat di monitoring di Brand24, ada satu calon nama calon presiden yang munculnya itu mentionnya itu tinggi banget gitu ya. Saya nggak mau sebut lah ya. Komennya juga rame banget. Saya yang melihat itu secara orang awam ya, awam politik, saya pasti langsung mikirnya gini, oh kelihatannya ini bakal menang nih gitu ya. Kelihatannya gitu ya, kalau kita melihat dari konten-konten dan mention komen-komen yang ada itu. Kok sepertinya ini mencerminkan, sepertinya loh ya, mencerminkan suara rakyat Indonesia. Tapi apa ya benar? Ya tadi kembali lagi ada buzzer, ada framing dan sebagainya. Nah, tapi terlepas dari itu semua Pak, menurut saya kalau dari media monitoring itu yang lebih penting adalah kenapa sih kita harus memantau ya? Karena media itu sangat berpengaruh untuk menciptakan opini publik gitu Pak. Jadi makanya perlu dipantau. Apakah itu merepresentasikan atau enggak, itu sisi yang berbeda sih gitu. Tapi kalau kita tahu apa yang sedang trending, ada hoax apa, ada oknum-oknum siapa yang sedang berusaha gitu kan, mempublish konten, itu yang penting kita ketahui supaya kita tahu, oh ini mau ada apa ini, ada isu apa yang mau dipopulerkan, ditrendingkan. Itu berbahaya karena bisa mempengaruhi opini publik. Nah, kalau teorinya gitu kan opini nanti jadi persepsi, attitude sampai action gitu kan ya. Itu kan terusannya ke sana. Jadi menurut saya intinya di sana. Media monitoring itu bukan untuk melihat apa sih yang sebenarnya dipikirkan. Itu juga penting, Pak. Pasti nggak mungkin 100% salah, enggak. Ada benarnya juga pasti kan ya, original pendapat orang. Tapi yang terpenting adalah kita bisa memantau apakah ini akan berefek atau berakibat buruk, negatif atau positif terhadap opini publik. Seperti itu Pak, kira-kira. Ya. Terima kasih. Tapi tadi saya juga menangkap apakah Mas Antariksa ya, apakah menanyakan apakah behavior orang di dunia maya itu sama dengan behavior mereka yang sebenarnya di dunia nyata gitu. Iya, ya itu mungkin kalau secara simpel mungkin kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. Apakah yang kita posting di sosial media itu sama nggak sih sama kita yang sebenarnya gitu ya? Kalau saya ini secara general gitu ya, saya rasa orang posting di sosial media itu ada tujuannya sih Pak, pasti ya. Misalnya untuk branding, personal branding gitu kan ya. Supaya orang tahu saya ini siapa, kompetensinya apa, nanti bisa dapat banyak klien, project dan sebagainya. Kalau yang masih jomblo biar bisa dapat pacar gitu kan ya, supaya image-nya naik. Nah, tapi citra yang terbentuk di media sosial itu memang belum tentu sama dengan kenyataan. Itu sudah pasti Pak, kalau saya rasa nggak ada lah yang benar-benar sama. Itu saya rasa nggak mungkin lah kita upload atau posting foto kita bangun tidur langsung di story. Ini saya baru bangun tidur loh. Siapa yang peduli gitu ya. Kecuali kalau Anda seorang artis mungkin ya. Jadi saya rasa nggak mungkin. Pasti kita akan berusaha untuk dandan dulu lah dan sebagainya untuk membentuk image kita di media sosial. Nah ini ada ilmunya sendiri kalau itu mempelajari representasi dan sebagainya. Tapi saya rasa kayaknya ya bisa sama bisa enggak sih Pak kalau saya. Tergantung dari pemilik akunnya itu. Tergantung dari individu masing-masing kalau menurut saya. Itu. Ya. Tanya yang barusan itu lebih ke ketika misalnya saya sebagai pengguna media monitoring misalnya ya. Artinya kan kalau tadi sudah penjelasannya seperti itu, artinya kita tidak boleh ngambil kesimpulan tentang demografi masyarakat atau perilakunya mereka semata-mata dengan menggunakan media monitoring. Artinya itu kan sebagai tool yang kita pakai untuk merespon isu yang ada di media gitu ya. Tapi tidak sebagai acuan untuk kita menilai bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya gitu maksud saya. Kira-kira bisa diambil kesimpulan seperti itu enggak, Ibu? Iya, saya setuju sih Pak. Kalau menurut saya itu salah satu gitu ya. Salah satu bagaimana kita bisa melihat masyarakat itu seperti apa, publik itu seperti apa, salah satunya dengan apa yang ada di media sosial gitu. Tapi yang lain juga bisa gitu ya. Misalnya kita observasi langsung atau survei
Atau misalnya apa? Secara kualitatif lah, kita datang, interview. Kalau kita bicara riset kan ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Mungkin secara kuantitatif kita bisa berangkat dari media monitoring dulu, Pak. Setelah kita dapat datanya, lalu kita ingin konfirmasi, ya, dengan cara langsung ke narasumber yang cocok gitu ya. Kita tanya, benar nggak seperti ini? Jawabannya bisa beda, bisa enggak sih Pak memang. Jadi saya rasa mix gitu ya, mix method. Kita bisa pakai yang kuantitatif, data murni, atau kita bisa observasi langsung. Itu harus memang nggak bisa salah satu aja dipakai sih. Saya setuju banget Pak. Ya. Terima kasih untuk pencerahannya. Jadi memang kita perlu juga melihat bahwa tergantung orangnya. Ada orang yang memang ya perilaku di media sosial ya sama di dunia maya ya sama dengan sehari-hari ya. Tapi ada juga yang berbeda sama sekali. Jadi memang tidak bisa di antem kromo, dipukul rata gitu ya. Oke, karena waktu ya kita harus akhiri karena sudah 2:37 sudah lebih. Sekali lagi, masih ada satu ya. Oke, terakhir silakan. Mumpung masih ada Bu Joen. Ya, terima kasih Bu Joana, Pak Aditya. Saya Desi dari Perpustakaan Universitas Dinamika. Tadi saya tertarik sekali dengan yang custom GPT itu, yang kalau misalnya ditanamkan di mana website, tentunya akan sangat membantu ya. Yang ingin saya tanyakan tadi disampaikan bahwa itu apakah harus dokumen baru bisa membaca? Ataukah informasi yang disampaikan di website kan kita sudah ada informasi, apakah juga bisa membaca dari situ, ataukah kita harus meng-convert dulu ke dokumen, kemudian diunggah. Kemudian kalau boleh di-spill dikit untuk harga dan cara berlangganannya. Usul yang ketiga, usul dan request, Budian mungkin next boleh diadakan workshop khusus untuk implementasi custom GPT. Boleh sampai PPTI Jatim nanti. Silakan dijawab. Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang sampai saat ini custom GPT itu pertama dia bisa menerima tadi Word, Microsoft Word ya Pak, Bu. Kemudian PDF bisa, Notepad bisa, website bisa juga. Betul. Tapi linknya, sorry Bu, oh ya, nggak perlu. Bisa ya. Jadi kalau memang kita udah pasti info yang di website itu memang terpercaya ya. Jadi kita bisa langsung linkkan aja, itu ada tadi yang saya sebutkan namanya XML filenya. Nah itu langsung aja dikonekkan gitu, seperti itu. Terus tadi pertanyaannya, oh ya harga. Harganya itu macam-macam gitu ya, ada yang enterprise level, ada yang personal ya. Kalau yang paling murah itu $50 kalau nggak salah per bulan. Iya per bulan. Kalau yang naik terus sampai level enterprise karena itu nanti menentukan jumlah ini loh request. Jadi kalau Bapak Ibu itu chat itu dianggap satu request. Nah, untuk yang workshop kali ini saya pakai yang paling level bawah yang $50 itu cuma bisa menangani 500 request per bulan kayak gitu. Kalau memang untuk large audience level enterprise itu nanti bisa kontak langsung ke mereka ya. Itu. Betul ya, ada kuotanya. Ini mau ditutup ternyata muncul ada pertanyaan, mungkin agak panjang ini, jadi saya bacakan ya. Bu Krisna dari, atau Bapak saya tidak tahu ini, Universitas Padjadjaran, saya sempat dengar ada asosiasi Coalition for Content Provenance and Authenticity yang dibentuk oleh Adobe, ARM, BBC, Microsoft, Trupic yang membentuk standarisasi aset visual, foto, dan gambar digital dengan metadata yang berbasiskan mungkin maksudnya blockchain ya. Provenance dan signature untuk menghindari konten disinformasi. Jadi untuk memastikan autentikasi dari kontennya itu. Sehingga alur penyebaran konten tersebut terekam dan terverifikasi siapa penyebar konten tersebut. Namun terkadang beberapa entitas pemegang otoriti dapat melakukan abuse dan monopoli disinformasi untuk menekan beberapa hal yang dapat dianggap merugikan entitas. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, kalau secara jujur saya belum mendalami lebih lanjut mengenai itu ya, C2PA ya. Tapi kalau mungkin saya langsung aja ke isu yang di bawahnya ya. Sehingga alur penyebaran konten bisa terekam, terverifikasi, kemudian
tadi sampai ke monopoli dan sebagainya ya. Saya rasa ya itu bisa-bisa saja gitu ya. Pastilah sebuah company itu kalau dia bikin AI atau bikin asosiasi kayak gini, itu pasti ujung-ujungnya bisnis ya. Nah, nanti saling apa, misalnya bersaing gitu ya. Kalau Adobe tadi kalau sama siapa tadi ya? Mungkin nah itu BBC, Adobe sama BBC. Tapi Adobe sendiri punya kompetitor juga pasti ya. Pasti tujuannya juga ke sana gitu supaya masalah bisnis itu ya. Saya rasa sangat mungkin terjadi nanti kalau yang sekarang yang ada itu misalnya Google dengan Apple ya, punya Android dan iOS, itu kan bersaing terus. Dan kalau kita lihat lebih detail sebenarnya regulasi di iOS dan Android itu sebenarnya ada yang saling menjatuhkan satu sama lain sebenarnya. Jadi di iOS nggak bisa, di Android nggak bisa. Itu sudah sangat lazim dilakukan. Apalagi misalnya sekarang Twitter dengan yang baru apa pesaingnya, mungkin Bapak Ibu tahu. Oh ya, logonya Twitter emang tiba-tiba X itu ya, aneh itu memang ya. Saingannya Thread ya. Thread itu kan punyanya Mark Zuckerberg, Meta. Itu kan rame banget itu ya, rame banget. Nah, ya memang itulah bisnis gitu ya. Pasti nanti saling jatuhkan, nanti menjatuhkan, lalu kemudian sampai ke masalah legalitas, hukum, saling tuntut menuntut ya. Saya rasa itu sangat mungkin terjadi dan kalau terkait dengan monopoli disinformasi juga sangat mungkin terjadi saya rasa Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Tadi saya sempat baca ada komentar juga yang pengalaman di bank pakai chat gitu ya, chatbot, tapi kemudian malah nggak puas konsumennya, jadi dapat rating yang rendah. Mungkin bisa saja. Cuma memang teknologinya makin berkembang sih sekarang. Kalau Bapak Ibu coba ChatGPT itu kan bagus sekali kan bahasanya ya, sangat sopan gitu. Iya, mau tanya ya? Enggak, oh, oke. Baik. Nah, tapi juga jangan lupa kalau Bapak Ibu mau membuat seperti yang tadi ditunjukkan Bu Joen atau situs institusi ya, mau semua websitenya itu informasinya mau dijadikan bahan untuk chatbotnya, jangan lupa mengupdate karena biasanya kita selalu lupa mengupdate kan, yang pejabatnya sudah ganti masih lama, ada tata lama masih lah, itu nanti akan mempengaruhi jawabannya juga. Ya itu aja. Oke, kita harus tutup karena waktu. Sekali lagi terima kasih Bu Joen. Kita berikan aplaus buat Bu Joen. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Joan sebagai pembicara terakhir kita.